Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di belajar bahasa Inggris kali ini. Hello fellas, hello anak gaul. Kali ini kita akan membahas bahasa gaul Indonesia yang kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Banyak sekali yang bertanya apa bahasa Inggrisnya, ini itu yang termasuk dengan bahasa gaul. Dan kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai ini dengan yang pertama, ada yang namanya cabut nih ya. Aku cabut loh kabelnya, bukan cabut yang itu ya, tapi cabut di sini adalah cabut ketika kita ingin pergi. Nah, misalnya, ayo kita cabut nih. Contohnya misalnya, kita cabut kemana nih? Nah, kita bisa menggunakannya dengan kata roll out ya. Cabut itu bahasa Inggrisnya bisa kita terjemahkan ke dalam kata roll out. Ya, jadi kalau kita terjemahkan kalimat ini, kita cabut kemana nih? Kita bisa menggunakan dengan where do we roll out today? Nah, roll out untuk kata cabut ya. Jadi cabut bisa menggunakan kata roll out ya. Bukan cabut yang kabel ya, tapi cabut kita pergi, let's go begitu. Berikutnya ada dari Corbusier ini. Alay ya. Situ alay katanya. Nah, alay, apa nih bahasa Inggris dari alay? Ini memang banyak sekali yang bertanya apa itu alay ya dalam bahasa Inggris, dan kita bisa menerjemahkannya ke dalam kata wretched atau ghetto. Wretched atau ghetto yang untuk bahasa Inggrisnya alay. Contohnya misalnya ya, jangan ajak dia mah alay misalnya. Don't invite him anymore. He is so ghetto, he is so wretched ya. Wretched atau ghetto itu bisa kita terjemahkan ke dalam kata alay. Nah, itu dia. Yang kedua, yang ketiga, kita punya kata ilfeel. Padahal ilfeel juga bahasa Inggris ya. Ilfeel itu menerjemahkannya kalau kita tuh sedang nggak suka ya sama orang tersebut, atau hilang feeling kita ya kepada orang tersebut. Nah, ilfeel itu bisa kita, ada yang lebih tepatnya bahasa Inggrisnya untuk kata hilang feeling kita ke orang tersebut, yaitu dengan kata turned off ya. Turned off. Nah, turned off misalnya, dia ngechat suami temen gue nih, gue jadi ilfeel. Nah, she texted my friend's husband, she was turned off ya. Jadi ngasih tahu dia sekarang udah bikin ilfeel orang ya. She was turned off ya. Setelah ilfeel, bahasa gaul lainnya adalah unfaedah ini ya. Ini unfaedah ya. Ternyata ada juga nih bahasa Inggrisnya. Unfaedah itu artinya kan tidak berfaedah ya. Bisa diterjemahkan jadi not beneficial ya. Unbeneficial. Contohnya misalnya postingan dia unfaedah banget. His post is not very beneficial ya. Jadi tidak mempunyai manfaatnya sama sekali. Berikutnya setelah unfaedah kita ada jayus. Nah, ada yang tahu ini arti dari jayus? Jayus itu artinya kan nggak lucu gitu ya, garing gitu ya. Contohnya nih kalimatnya, jayus itu kalau dalam bahasa Inggris bisa kita artikan dengan not funny ya. Gaul sama dia jadi buat gue jayus. Contohnya seperti itu ya. Making a friend with him makes me be not funny ya. Jadi saya ini jadi nggak lucu lagi nih temenan sama dia, begitu mungkin ya. Berikutnya setelah jayus ada caper nih. Caper itu orang yang suka cari perhatian nih. Ada nih di sini yang suka caper ya ke orang lain, yang bisa nyari perhatian orang lain. Kita bisa terjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi attention whore ya. Attention whore. Contoh kalimatnya misalnya, dia mah orangnya caper banget. Nah, kalimat bahasa Inggrisnya she is an attention whore. She is an attention whore. Ini juga sering didengar di film-film ya, attention whore ini, orang yang suka nyari perhatian orang lain. Berikutnya ada terciduk ini ya. Atau orang yang merasa pernah terciduk atau apa ya, secara tiba-tiba oleh orang lain ya. Dalam bahasa Inggris kita bisa menggunakan kata cough off. Ini tulisannya cough ya, tapi ini dibacanya cough up ya, cough off. Kalau disatukan lagi cough off ya dibacanya. Contohnya, jangan cari dia sudah terciduk ngerokok kemarin. Don't look for him, he was coughed off smoking yesterday. Coughed off smoking yesterday. Coughed off ya, cough off ya. Untuk kata terciduk. Dari kata catch, verb 3 dari catch. Berikutnya ini gabut. Ini gabut juga yang sering dipakai oleh banyak remaja masa kini ya, bahwa saya itu gabut katanya. Gabut ini kita bisa terjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi got so dull to do,
got so all to do, atau contoh kalimatnya, gue gabut nih hari ini. I got so all to do today. I got so all to do today. Ya, got so all to do itu gabut. Berikutnya ada bucin ya, ini bucin katanya. Nah, bucin apaan sih? Nah, bucin ini adalah bisa kita artikan sebagai orang yang jatuh cintanya berlebihan kepada pasangannya. Ini bisa kita artikan sebagai boy with love. Ada yang tahu lagu BTS? Boy with love. Nah, boy with love atau girl with love bisa kita terjemahkan ke dalam kata bucin ya. Contohnya, dia lagi bucin banget nih. She is a girl with love. Nah, gitu ya. He is a boy with love. Orang yang lagi jatuh cintanya berlebihan ya pada orang lain. Berikutnya, julid nih. Anda jangan julid. Itu kan berasal dari bahasa Sunda ya. Bajulit, atau artinya ini iri dengki kepada orang lain. Ini sudah tahu pasti ya, iri dengki itu apa bahasa Inggrisnya, itu adalah envy. Contoh kalimatnya misalnya, apapun yang gue lakuin pasti dijulidin dia. What I do will make him envy, gitu ya dalam kalimatnya. Envy untuk kata julid ya. Berikutnya setelah julid ada kuy, yuk. Ini kuy kan bahasa gaulnya dari yuk ya, dibaliknya di kuy. Ini bisa kita terjemahkan dalam bahasa Inggris jadi come on, atau bisa let's juga ya. Let's go, pergi yuk. Nah, pergi kuy, atau gitu ya. Atau misalnya nongkrong kuy, let's go chillin, come on. Nah, bisa come on, bisa let's ya. Kita pakai saja mau let's atau come on, artinya kuy atau yuk. Berikutnya yaitu ada nih bapuk ya. Nah, ada yang pernah dengar kata bapuk? Nah, bapuk itu usang ya, atau sudah tidak bukan bekerja ya, sudah tidak barang tersebut sudah tidak bisa dipakai. Nah, ini bahasa Inggrisnya adalah out of work ya, out of work ini untuk bapuk. Contohnya misalnya motor lo bapuk katanya, your motorcycle is out of work. Jadi motornya sudah usang, sudah tidak bisa dipakai lagi, bapuk ya. Tidak usah diperhatikan gambarnya ya. Berikutnya adalah PHP, ini PHP ya. Jadi gambarnya adalah gambar untuk yang namanya sistem di telekomunikasi. Saya nggak tahu itu PHP apa ya. Tapi PHP kan ini memberi harapan palsu ya. Dalam bahasa Inggrisnya bisa dikatakan sebagai leading someone on, atau lead someone on. Contohnya, jangan ganggu dia lagi nge-PHP-in si Linda. Don't bother him, he is leading Linda on ya. Atau he is leading on Linda, sama saja. Lead on someone atau lead someone on. PHP ya, sedang memberikan harapan palsu kepada orang lain. Ada juga nih danta, ora danta pisan sih kamu ya. Nah, danta ini artinya nggak danta lo. Nah, nggak danta itu nggak jelas ya. Danta itu jelas, berarti kalau danta artinya berarti clear ya, jelas. Contohnya penjelasannya teh nggak danta, bisa di bahasa Inggrisnya menjadi his explanation is not clear. Danta itu clear, jelas. Kalau nggak danta, it's not clear. Nah, lalu ini yang terakhir adalah psycho ya. Psycho itu adalah gila ya. Nah, bahasa Inggrisnya kita bisa, kalau crazy sudah biasa ya, tapi ini yang sering dipakai juga adalah get mad atau get insane ya. Contohnya, jangan deketin dia lagi psycho. Don't talk to him, he's getting mad atau he's getting insane ya. Begitu, psycho ataupun gila. Nah, itu dia beberapa bahasa gaul yang kita terjemahkan dalam bahasa Inggris ya. Dari mulai tadi ada kuy, come on let's, turn off untuk ilfeel, cabut, roll out, gabut, got so all to do, dan juga sampai tadi ke yang terakhir yaitu ada psycho atau gila, get insane ataupun get mad. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang kemarin nanya soal bahasa Inggrisnya, bahasa gaul bisa dipelajari di video ini. Terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.